Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nur Daningsih. Oke teman-teman, kembali lagi nih dengan latihan soal SKB CPNS tryout dari aplikasi Ayo CPNS untuk perawat D3 dan nurse part 9. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton ya teman-teman. Nah, untuk nomor 31, mekanisme coping yang mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan adalah A. Mekanisme coping adaptif, B. Mekanisme coping non-adaptif, C. Mekanisme coping maladaptif, D. Mekanisme coping non-konstruktif, E. Mekanisme coping negatif. Nah, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian A. Mekanisme coping adaptif. Jadi diingat ya teman-teman, dia termasuk dalam mekanisme coping adaptif. Selanjutnya untuk nomor 32, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum atau visum et partum psychiatricum menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 hanya dapat dilakukan oleh A. Dokter spesialis forensik, B. Dokter spesialis kedokteran jiwa, C. Dokter spesialis forensik di hadapan polisi, D. Dokter spesialis kedokteran jiwa di hadapan polisi, E. Dokter spesialis kedokteran jiwa bersama dokter spesialis forensik. Nah, jawaban yang paling tepat pada nomor 32 adalah bagian B. Dokter spesialis kedokteran jiwa. Berdasarkan pasal 150, yang pertama, pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum atau visum et partum psychiatricum hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Next, nomor 33. Bayi pada usia menjelang 1 tahun apabila bertemu dengan orang asing belum dikenal akan menangis disebut A. Separation anxiety, B. Mother anxiety, C. Father anxiety, D. Foreign anxiety, E. Stranger anxiety. Nah, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian D. Foreign anxiety. Selanjutnya untuk nomor 34, adanya herpes zoster multisegmental dan berulang merupakan salah satu gejala minor bagi penderita A. SARS, B. pneumonia, C. AIDS, D. flu babi, E. flu burung. Jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian C. AIDS. Pembahasannya, orang yang terinfeksi HIV berubah menjadi AIDS bisa dilihat dari gejala minornya, antara lain batuk menetap lebih dari 1 bulan, ruam makulopapular persisten, adanya herpes zoster multisegmental dan herpes zoster berulang, kandidiasis orofaringeal, herpes simplex kronis progresif, dan limfadenopati generalisata. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah bagian C, yaitu AIDS. Next, untuk nomor 35, jika tindakan konservatif pada pasien gagal ginjal akut tidak berhasil, maka dilakukan A. Ukur jumlah urin, B. Pemberian diuretik, C. Dialisa, D. Pemberian furosemid, E. Pemeriksaan laboratorium. Jawaban yang tepat pada kasus ini adalah bagian E, yaitu pemeriksaan laboratorium. Selanjut ke nomor 36, obat untuk penata laksanaan penderita malaria adalah A. Prednisolon, B. Primaquine, C. Furosemid, D. Kortikosteroid, E. Analgesik. Nah, jawaban yang paling tepat adalah bagian B, Primaquine. Untuk nomor 37, tindakan keperawatan pada klien dengan nyeri luka operasi adalah teknik relaksasi, B. Beri obat analgesik, C. Posisi miring kiri dan kanan, D. Monitor tanda-tanda vital, E. Monitor perdarahan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah bagian B, beri obat analgetik.
Nah, jawaban ini sesuai kunci jawaban yang aku temukan di aplikasi ACPNS ya teman-teman. Jadi, jika teman-teman punya jawaban yang lain, bisa sampaikan pendapatnya di kolom komentar beserta rasionalnya ya teman-teman. Karena di sini kan pertanyaannya adalah tindakan keperawatan. Jadi mungkin bisa juga masuk untuk bagian A, teknik relaksasi. Next, untuk nomor 38, misi utama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah A. Berpihak kepada rakyat, B. Bertindak cepat dan tepat, C. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, D. Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, E. Membuat rakyat sehat. Nah, jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Untuk nomor 39, indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari A. Meningkatnya angka kematian bayi dan anak, B. Menurunnya angka kelahiran, C. Meningkatnya angka kelahiran, D. Menurunnya angka pengangguran, E. Menurunnya angka kekurangan gizi pada balita. Nah, jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Meningkatnya angka kelahiran. Nah, untuk nomor terakhir yaitu nomor 40, di bawah ini tidak termasuk persiapan asuhan keperawatan pada keluarga adalah A. Menetapkan keluarga sasaran yang akan dikunjungi, B. Menentukan kasus-kasus yang perlu ditindaklanjuti, C. Menetapkan jadwal kunjungan, D. Membuat kesepakatan dengan keluarga tentang waktu kunjungan, E. Selama memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga perawatan harus bersikap sopan dan memperhatikan situasi. Nah, karena pertanyaannya adalah yang tidak termasuk persiapan asuhan keperawatan pada keluarga, maka jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah betul, bagian E. Selama memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga perawatan harus bersikap sopan dan memperhatikan situasi. Kalau itu memang harus dilakukan, tapi yang masuk dalam kategori persiapan askep keluarga adalah bagian A, B, C, dan D. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian E. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadi bekal pada saat tes SKB mendatang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila dalam video ini teman-teman menganggap ada sesuatu yang salah, silahkan sampaikan pendapat teman-teman di dalam kolom komentar supaya kita sama-sama saling belajar. Oke, see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.